Hai guys. Halo. Hai. Nah, kabarnya baik? Baik dong. Baik-baik aja. Kalian tahu nggak? Tadi ya, kan aku tuh dulu waktu SMA sempat pernah pergi ke salah satu sekolah di Batu Malang, namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Terus tadi tuh sempat penasaran gitu loh, karena udah lama ke sana, tadi mau ke sana lagi. Terus pas aku cari di internet, keluar berita pelecehan seksual dong. Aku sampai kaget. Ada yang pernah dengar nggak sih? Ada yang pernah dengar nggak? Gimana itu? Aku baru banget baca. Ya, Tapi kamu cerita dulu deh. ya udah nih. Di Batu Malang. Jadi gini, si pelakunya tuh yang punya sekolahnya namanya Ko Julianto kalau nggak salah. Nah, si pelaku ini usia 49 tahun. Nah, dia tuh kan di sekolah situ tuh banyaknya anak yang kurang mampu, maksudnya berasal dari keluarga kurang mampu atau yang yatim piatu. Nah, si pelaku ini tuh kayak ngiming-ngimingin gitu loh, kayak, ayo sini Kak, Koko ngelihat kamu punya potensi ini buat jadi pemimpin. Gini aja, kayak nanti Koko ajarin caranya. Itu iming-iming pertama. Terus iming-iming yang lain tuh dia bakal kayak janji bakal kayak ngasih itu loh, ngasih apa ngebantu ekonomi keluarga dari si korban. Nah, seiring berjalan waktu awalnya iming-iming tuh. Awal tuh lama-lama tuh jadi kayak mulai ngeberani ngerangkul, ngeberani nyium kening, dan bahkan parahnya sampai ngomong, saya sayang sama kamu. Gila banget gak sih? Nah, di sini korban juga ada yang bilang bahwa si pelaku ini tuh kayak ngelakuin aksinya itu di rumah, terus diiming-imingin kayak bakal dikasih tanah atau saham gitu loh. Kalau enggak jabatan tinggi di hotel karena sekolahnya di hotel. Dan jadi nanti si korban ini dirutin diajak ke rumah pribadi pelaku, terus bahkan bukan hanya di rumah pribadi saja, tapi bakal kayak diajak ke luar negeri atau liburan bareng gitulah. Tapi ya gitulah. Nah, terus pada hari Sabtu 29 Mei 2021 ini, 3 korban itu ngelaporin ke Polda Jawa Timur didampingin sama Ketua Komnas Perlindungan Anak. Nah, dari hasil pendataan ini ternyata korbannya bukan cuma 3 guys, 25 orang. Gila banget gak sih? Wow. Nah, dan 3 korban yang tadi ngelaporin tuh dilakukan proses visum di rumah sakit. Visum tuh yang kayak buat ngecek pernah dilecehin apa enggak. Parah kan kasusnya? Wah, gila sih. Itu emang parah sih. Mm-mm. Tapi ya, Grace, tadi kan kamu ngebahas soal aktor-aktor yang terlibat di sini tuh kan ada pelaku sama korban. Tapi setelah aku baca, aku kan tadi baca artikelnya lumayan banyak. Ternyata selain si pelaku sama korban, ada orang-orang lain juga nih yang terlibat dalam kasus pelecehan seksual ini. Yang aku baca itu tadi ada juga petinggi-petinggi sekolah nih, kayak pengelola sekolah, pengelola hotel, sama pengelola ekonominya mereka juga gitu. Dalam bentuk apa sih mereka terlibat? Jadi, mereka ini tuh tahu bahwa hal ini tuh terjadi di SPI ini. Tapi mereka memilih untuk bungkam, kayak menutup mata gitu. Padahal mah harusnya ya sebagai orang dewasa kita ngelihat hal yang nggak adil harusnya kita bela dong gitu. Jadi kayak mereka juga secara tidak langsung tuh membantu juga. Jadinya karena nggak ada yang ngelaporin, hal ini berlanjut terus menerus gitu. Sama kalau kita ngelihat pelecehan seksual dari general nih ya, masyarakat itu juga turut terlibat loh sebenarnya dalam pelecehan seksual ini. Karena seperti yang kita semua tahu di Indonesia ini seks itu tabu. Edukasi tentang seks itu tabu gitu. Jadi ketika ada korban dari pelecehan seksual, masyarakat tuh cenderung menyalahkan dia gitu dibanding menyalahkan pelaku. Padahal kita semua tahu di sini yang salah adalah pelaku. Nah, karena hal itu si korban juga takut untuk speak up. Makanya banyak korban-korban yang memilih untuk diam, dan hal itu memicu pelecehan seksual lagi ke depannya. Banyak pendidikan pelecehan seksual yang terjadi lagi ke depannya. Kayak gitu. Jadi menurutku masyarakat juga terlibat. Padahal harusnya sebenarnya ketika kita melihat pelecehan seksual terjadi, yang harusnya kita salahkan itu adalah si pelakunya gitu. Bener Tapi sih, bener. kok bisa terjadi sih kejadian ini? Iya tuh, Aku gimana ya kenapa tahu bisa? sih ada beberapa faktor yang kepikiran sih sama aku. Yang pertama itu si pelaku pastinya punya penyimpangan seksual. Karena bisa kita lihat kan korbannya semua di bawah umur. Sedangkan si pelakunya ini udah umur 49 tahun tuh tadi. Ini kan jadinya udah termasuk tindakan pedofilia gitu. Dan juga faktor yang lainnya itu karena si korban terpancing dengan iming-iming pelakunya. Entah dari segi ekonomi yang tadi katanya diiming-imingin mau dikasih tanah, saham, atau bahkan posisi jabatan tinggi di hotel, atau diiming-imingi dengan jiwa kepemimpinan si korban ini katanya mau dikembangkan karena bagus gitu. Tapi aku tahu sih kenapa korbannya bisa mau terpancing juga, karena kan mereka sendiri juga berasal dari yang kurang mampu, dan bahkan ada beberapa dari mereka yang anak-anak yatim piatu, ya pastinya juga tergoda juga gitu. Terus yang ketiga, pelakunya ini juga kan ketua dari lembaga yang bersangkutan.
Jadi pastinya banyak korban juga yang takut gitu buat ngelaporin karena dia sendiri kan yang atasan gitu kan dari lembaganya. Benar banget tuh Aldrik. Terus ada juga misalnya kayak alasan lain karena hukum Indonesia itu lebih tajam ke bawah atau feodalisme. Hukum di Indonesia itu kan kalau yang kita lihat ya lebih mentolerir orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Untuk perbandingannya, kalau kalian tahu tuh ada dulu berita tentang seorang nenek yang nyuri sandal dan itu hukumannya tuh bisa penjara setahun. Sedangkan kalau misalnya para koruptor yang udah mengambil hak-hak rakyat, bisa dikenakan tuh cuma hukuman penjara 3 bulan. Terus kita juga ada budaya bisu biasanya, di mana tuh pihak yang nggak punya kekuatan untuk lawan cenderung bakal diem untuk menyelamatkan diri. Misalnya tuh ada karyawan yang gugat kasus sama atasannya, terus nanti bakal disuruh untuk berdamai. Kalau misalnya dia menolak tuh bisa diancam balik oleh atasannya, kayak misalnya dari segi ekonomi, harga atau yang lainnya. Terus juga alasan lain tuh karena sex education di Indonesia kan yang kayak dibahas tadi tuh sesuatu yang tabu ya. Jadi kita juga bisa lihat kalau anak-anak dan remaja Indonesia itu masih belum ngerti apa sih sex education itu. Dan jadi kalau misalnya mereka menjadi korban itu, mereka belum tahu gimana cara menghadapinya gitu untuk sex education ini. Terus juga konsep yang salah tuh beredar di masyarakat. Masyarakat Indonesia itu kan biasanya kalau ada pelecehan seksual, mereka bakalan menyalahkan si korbannya, bukan kayak kamu sih pakaiannya terbuka atau pengetahuannya kurang, terus mau aja dibujuk. Terus ini juga jadi salah satu faktor yang orang banyak nggak sadar gitu. Karena korbannya biasanya merasa kalau misalnya mereka speak up, mereka bakalan jadi yang disalahkan. Jadi mereka bakalan diem aja dan nggak melaporkan. Nah kalau misalnya si korban nggak melapor, otomatis bakal memicu terjadi pelecehan seksual yang lainnya. Betul banget itu. Pasti korban juga mengalami trauma dan dampak dialami korban. Yang pertama ada kerusakan mental pada korban. Jadi, korban ini mengalami kerusakan mental karena korban merasa tidak ada harga dirinya lagi. Dan banyak masyarakat yang lebih memojoki korban daripada pelaku. Membuat korban merasa dirinya adalah aib dan menjadi trauma terbesar untuk korban. Selanjutnya ada pandangan masyarakat terhadap tenaga pendidik menjadi buruk. Pelaku yang merupakan salah satu dari tenaga pendidik yang cukup dipandang oleh masyarakat seharusnya memberi contoh yang baik dan positif, karena jika tidak bisa mencoreng bukan hanya nama baik, tapi image masyarakat mengenai tenaga pendidik tersebut. Nah, benar banget tuh, Pin. Tapi selain itu, menurut aku ada lagi nih dampak-dampaknya. Yang pertama lagi, nama baik sekolah SPI ini jadi tercoreng. Karena pada awalnya SPI ini terkenal dengan mau membantu anak-anak yang kekurangan ekonomi atau yatim piatu. Tapi semenjak kasus ini, nama baik sekolah SPI ini jadi tercoreng. Nah, selanjutnya ada sanksi sosial bagi pelaku. Nah, karena si pelaku ini udah melakukan kasus tersebut, dia jadi diomongin sama masyarakat sekitar, berita, bahkan sampai sosial media. Nah, yang terakhir, menurut aku yang paling penting, bisa mendorong orang-orang untuk melakukan kasus yang sama. Nah, karena hukum yang berlaku di Indonesia ini kurang tegas, bisa mendorong masyarakat atau orang lain melakukan kasus yang sama. Nah, sampai saat ini juga belum menjadi tersangka, ada kemungkinan pelaku juga bisa melancarkan aksinya lagi. Guys, kemarin kita udah bahas nih, udah belajar soal kode etik. Nah, gimana kalau kita bahas? Soalnya pas banget nih sama apa yang lagi kita omongin sekarang. Aku udah dapat 4 kode etik yang dilanggar. Aku udah dapat 4 kode etik yang dilanggar. Yang pertama ada pasal 6 nomor 1E. Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar efektif dan efisien bagi peserta didik. Akan tetapi yang kita lihat dari sini itu guru tidak menciptakan suasana yang menyenangkan dengan melakukan pelecehan seksual kepada murid-muridnya. Yang kedua ada pasal 6 nomor 1F. Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan. Nah, tapi di sini si guru malah menjalin hubungan yang lebih dengan peserta didik dan melakukan hal-hal yang
lebih dari batasannya. Yang ketiga ada pasal 6 nomor 1I. Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-sekali merendahkan martabat peserta didiknya. Tapi dengan si guru melakukan pelecehan seksual kepada muridnya itu malah merendahkan martabat peserta didiknya. Dan yang keempat ada pasal 6 nomor 1M. Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan kesehatan dan keamanan. Nah, seperti yang dibahas sama tadi di bagian kronologi, si pelaku memberikan janji-janji atau mengiming-imingi si peserta didik dengan memberikan jabatan di bagian hotel, memberikan tanah atau saham, seperti itu sudah melanggar pasal 6 ini. Dan ini bisa menimbulkan gangguan kesehatan, seperti gangguan kesehatan mental kepada si peserta didik. Nah, aku ada nih satu kode etik aku nemu. Pasal 6 nomor 1O. Itu disebutin kan di pasal 6 nomor 1O itu guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Ini udah jelas banget ya kasus ini. Pelecehan seksual itu melanggar banget norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama. Terus ada juga 6 nomor 1P. Guru itu seharusnya tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan pribadi. Benar. Nah, aku punya satu lagi nih aku tambahin ya. Jadi aku dapat di pasal 6 nomor 3F. Di sini tertulis guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Balik lagi tadi ya, kalau udah Grace cerita tentang kronologinya, kita bisa lihat di sini pelaku yaitu seorang pendidik tidak memandang muridnya secara profesional, dan dia juga tidak mencontohkan moral yang baik kepada murid-muridnya dengan cara melecehkan murid-muridnya. Ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Aku ada nih satu lagi nih, yaitu dari pasal 6 nomor 4O. Jadi harusnya menurut pasal ini guru itu tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya atas dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi kenyataannya pasti guru-guru di sekitar dia juga kan tahu gitu, tapi nggak ada yang berani untuk ngelaporin. Padahal itu udah salah. Waduh, bener banget nih. Tadi yang kita udah sebutin banyak banget ya kode etik yang dilanggar nih kasus ini. Moga-moga nggak kejadian lagi deh kasusnya. Aduh, serem banget soalnya. Benar, setuju. Dan semoga dengan adanya kasus ini, dan semoga dengan adanya kasus ini kita juga bisa belajar gitu loh. Betul, benar. Untuk misalnya nih ya, kita sebagai mahasiswa bisa bikin sesuatu kayak webinar ataupun campaign yang bisa bikin masyarakat semakin aware sama pelecehan seksual ini. Apalagi terutama poin yang harusnya tuh di sini yang disalahkan adalah si pelaku, bukan korban. Benar. Itu. Sama sex education sih itu harus ada sih. Setuju. Oke deh guys. Kita ada kelas nih abis ini nih. Aku ada kelas ya tepatnya. Sama-sama, aku juga ada nih. Thank you banget guys. Oke, see you. Ketemu lagi nanti. Makasih Bye-bye. Guys, makasih guys. Dadah.